Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Welcome back to my channel. Hari ini gue mau kontennya nggak yang soal teknis SEO, nggak soal tentang backlink, nggak juga soal tentang blog, tapi kita hari ini kita gibahin aja Google ya. Karena 2 hari ini emang ada lucu banget kelakuan Google. Seperti bisa lu lihat di Yahoo Finance, ini di tanggal 5 Februari 2023 kemarin, Google itu melakukan partnership. Konon katanya itu bahasa halusnya banget, partnership, dengan cara menginvestasikan 300 juta maksudnya di sebuah perusahaan yang namanya Anthropic. Ini ya beritanya. On Friday, Google announced a partnership with Anthropic dengan cara menginvestasikan 300 juta US dollar. Sebenarnya enggak, itu sebenarnya Google membeli apa yang Anthropic punya. Nah, yang perlu ente tahu, ini gibah ya. Anthropic ini adalah sebuah perusahaan yang berisi bekas pekerja atau bekas karyawan dari OpenAI, yang mereka itu nggak setuju dengan cara OpenAI. Karena OpenAI itu tidak memperdulikan dari sisi security-nya. Alasan dari berdirinya Anthropic ya. Lu bisa langsung ke websitenya di anthropic.com seperti ini. Building reliable, interpretable, and streetable AI system. Pokoknya istilah katanya dia mau bikin AI yang emang ramah lingkungan, yang tidak secara security dia juga baik. Jadi emang bisa dikontrol, karena mereka ketakutan ya. Kalau lu nonton film-film robot atau nonton film masa depan yang AI itu, mereka takutnya AI itu lebih berkuasa daripada manusia. Nah, ChatGPT kalau menurut orang-orang di Anthropic itu tidak terlalu care atau tidak terlalu fokus dengan masalah security ke depannya itu kayak gimana. Artinya emang dibiarkan aja, tidak ada filter. Nah, kalau yang Anthropic ini dia nggak mau, dia mau membatasin, harus ada rule-nya, harus ada peraturannya. Jadi tidak semua nanti informasi bisa ente terima. Contohnya, kalau misalnya ada orang iseng bagaimana cara bikin nuklir, bagaimana cara bikin fusi nuklir. Nah, yang kayak gini tuh yang Anthropic pengen itu jangan dikasih tahu. Nah, kalau di OpenAI itu bebas-bebas aja, makanya mereka pecahnya di sini. Dan Anthropic ini punya sebenarnya mereka bekas-bekas ex karyawan dari OpenAI, ChatGPT itu. Mereka udah keluar dari sana, mereka berdirikan sendiri. Jadi kemungkinan secara pengetahuan mereka sama lah. Source-nya juga mungkin sama. Nah, ini yang Google kemarin hari Jumat itu tanggal 5. Tanggal 5. Apaan sih? Ini nih tanggal 5 Sunday, tanggal 5 Februari mereka invest ke sana. Bahasanya invest, tapi sebenarnya enggak. Kemungkinan kalau menurut gue mereka beli license dari AI-nya Anthropic. Karena menurut analisa gue ini mirip nih. Ini mah pendapat gue pribadi, ngecap gue pribadi, gibahnya gue ya. Itu source-nya sama. Cuma beda di security-nya. Seperti tadi gue bilang, untuk hal-hal yang danger, mereka nggak akan ngeluarin. Jadi OpenAI-nya dia tuh nggak akan ngasih tahu ke lu. Kalau misalnya lu chat gitu, cara bikin nuklir, cara bikin listrik dari nuklir, nggak keluar tuh. Kepikiran nggak sih kalau chat GPT itu dipakai sama orang-orang yang tanda kutip kan bisa jadi berbahaya kan? Nah, OpenAI itu nggak ngurusin ke sana. Anthropic yang ngurusin ke situ tuh. Nah, ini yang dibeli sama Google. Sesuai kan memang dengan platformnya Google. Google kan tahu sendiri lah, kita nyari obat-obatan aja atau kita bikin blog tentang obat-obatan aja atau tentang kesehatan, susahnya minta ampun di ranking kan. Emang Google mengutamakan security. Jadi matching nih mereka nih, ketemu nih berdua nih. Seperti rokok dan korek ketemu nih antara Google dengan Anthropic. Jadi lu jangan heran ya kalau misalnya nanti Google punya OpenAI juga tapi mirip-mirip.
Dan sehari setelahnya, setelah tanggal 5 Februari, di tanggal 6 Februari di 2023, Google langsung merilis langsung pengumuman kepada publik, barusan berarti hari ini ya. Karena kalau tanggal 6, sekarang tanggal 6 di luar negeri, kalau di kita sekarang tanggal 7. Hari ini tepat banget, Google langsung announce di blog.google.com lah, kayak gitulah ini. An important next step on our iJourney. Artinya Google langsung memperkenalkan dia punya chatbot namanya BARD. BARD. Ini jadi kayak seperti apa ya? Seperti nama algoritma dia yang sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu. Masih ingat nggak? BERT, BERT, algoritma. Nah, ini nih. Dan yang anehnya, dia kan tadinya kemarin mau ngerilis Lambda kan, AI-nya dia. Kayaknya nggak jadi. Malah ngerilis BARD. Ini kan something, ada konspirasi nih, ada fish in the air gitu kan. Dia baru invest ke Anthropic, sehari berikutnya dia udah langsung ngerilis akan memperkenalkan chatbot AI namanya BARD. Padahal Lambda ini udah dibikin atau mereka udah riset, udah bikin prototype, udah hampir setahun 2 tahun, tapi nggak dirilis. Jadi ada connecting, ada menurut gua ada konspirasi nih antara Google dan Anthropic nih. Kemungkinan ini yang mau diintroducing BARD ini adalah yang dari Anthropic tersebut. Jadi kemungkinan bakal sama banget. Cara persaingannya udah makin keras nih, men. Ini kenapa gue kasih konten gibah kayak gini, ini penting banget ya. Ini karena terima kasih banget ya kelakuannya Bing dengan ChatGPT-nya tuh membuat Google tuh jadi panik, akhirnya kayak begini nih. Karena ini akan berpengaruh banget sama lo. Kalau semua search engine itu modelnya kayak ChatGPT, artinya kita nggak akan ngomong SEO lagi nanti ke depan, right? itu kondisi terburuknya ya. Mudah-mudahan sih tidak, karena kalau itu terjadi, oh my god, banyak banget yang gulung tikar. Jangan dong, berharap sih enggak. Nah, kita lanjut nih, apa sih yang mau dikenalin nama BARD itu dari si Google kampret ini kan? Introduce, nah ini nih, persis lah kalau kita lihat ini dari GIF-nya ya. Tuh, lo ngasih pertanyaan dan langsung dijawab. Apa bedanya dengan ChatGPT ini kan? What new discovery, James Space, bla bla bla, cepet banget. All about, langsung jawab. You're 9 years old, my bla 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 bla, langsung jawabannya keluar. Itu prototipe-nya nanti. Dan ini akan dirilis secepatnya. Kata dia akan dirilis secepatnya. Bukan Lambda yang dirilis, tapi BARD, B-A-R-D. Oh my god, use BARD to simply complex topic like explaining new. Sama lah seperti ChatGPT. Oh my god. Jadi kayak penampakannya kayak gimana ya? Inilah. Terima kasih banget sama si Bing kampret ini nih, yang kemarin dia iseng ditaruh sini ChatGPT. Di bagian sini di header-nya ada nih. Kalau di beberapa user mungkin di negara tertentu, kalau sekarang lu menggunakan Microsoft Bing atau Bing Search itu ada di sini nih menunya ChatGPT. Jadi kalau lu ketik ChatGPT, bukan ini penampakannya, ada baru lagi, ada penampakan barunya, halaman baru. Nah, karena itu Google panik udah tersikan. Akhirnya begini nih jadinya nih, bring the benefit of AI into our everyday product. Alright, ya ini nih penampakannya nih. Kalau di handphone tuh. Misalnya lu nanya di sini, is piano or guitar easier to learn? Apakah belajar piano dan gitar lebih mudah? Pertanyaannya kan langsung dijawab nih. Dan di sini nggak ada embel-embel link website yang punya. Artinya ini bukan snippet. Kan kalau snippet di bawahnya ada ya, ada link URL blog kita, jadi orang bisa masuk ke sana. Nah kalau sekarang nggak, ini jawaban dari chatbotnya dia. Yang paling pertama, di rank pertamanya yang muncul adalah jawaban dari chatbotnya dia.
Ya meskipun di bawahnya tetap ada blok-blok yang lain, tapi kalau orang udah dapat jawabannya ya mau ngapain. Jadi yang di bawah ini mungkin formalitas ya, formalitas aja. Jadi dia tetap Google Search-nya tetap ada. Jadi seperti seolah-olah memberikan pilihan, ini jawaban dari bot gue. Kalau lu nggak puas dengan jawaban bot gue, lu bisa cari informasi yang lain melalui blok-blok yang ada di bawah ini. Jadi nanti di Google Search-nya itu sendiri, nanti dia tuh modelnya, kalau menurut tebakan gue, sok-sok taunya gue gitu ya. Jadi misalnya gue nyari apa itu Google, jadi bakal di sini nih, bakal di rank 0. Biasanya kita kan untuk snippet tuh namanya rank 0. Ini bakal nanti diisi dengan jawaban dari chat GPT-nya Google. Maksudnya bukan chat GPT ya, tapi jawaban dari BART-nya Google di sini dulu. Habis itu baru nanti blok-blok kita di bawahnya. Nah, inilah yang bakal kita hadapin ke depannya. Mudah-mudahan blogger tetap eksis. Biar bagaimanapun harus tetap eksis. Karena beda ya. Karena kalau jawaban bot dengan jawaban opini itu beda. Opini pribadi atau opini manusia itu beda. Ada sudut pandang yang emang chat GPT atau BART ini nggak bisa ngambil. Tapi kalau mereka disuruh nulis bisa, betul, bagus, enak dibaca, betul. Tapi untuk opini atau pendapat mereka belum seperti selihai manusia. So inti-inti masih ngeblogger sampai sekarang, don't worry. Kalau begitu gue cukupin materi gue hari ini, meskipun bukan materi, gue cukupin gibahan gue hari ini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya, masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.